Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kreator Berkembang. Yang baru menemukan channel saya, silahkan di like, share, dan juga di subscribe ya, karena subscribe itu gratis bosku ya. Oke, sekarang kita akan mereaksi Nikita Mirzani di hari persidangannya. Dan Nikita Mirzani berulang kali ditegur agar tidak melebar ke mana-mana ceritanya guys ya. Dan berulang kali juga dipotong saat berbicara. Kreator Bulukumba tidak ada intro-intro, tidak ada basa-basi. Yuk kita ke videonya langsung ya. Sudah tahu, saya akan melakukan eksepsi karena semua yang dibicarakan oleh JPU itu adalah kami lakukan eksepsi guys ya. Kata-kata yang dihilangkan. Jadi intinya mau mengajukan eksepsi ya. Seolah kok malah pelapor yang dilindungi pada yang penjelasan. Kita ingatkan kepada penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa ya. Silahkan ditanggapi apa yang disampaikan oleh majelis hakim ya. Tentang apa sesuatu yang tidak benar silahkan nanti dibuktikan. Jadi karena saudara mau mengajukan eksepsi atau keberatan, pertanyaannya apakah eksepsi atau keberatan saudara sudah siap? Belum. Yang mau jawab terdakwa atau penasihat hukum? Penasihat hukum saya. Silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Surat dakwaan secara resmi baru saya terima kemarin. Resmi. Jadi saya mohon waktu, diberi waktu 1 minggu. Tapi izinkan yang mulia, karena saya juga menerima berkas perkara di depan saya ini. Butuh waktu 1 minggu ya. Ada hal yang paling prinsip dan penting. Saya hanya satu pertanyaan, jika diizinkan bertanya dengan jaksa penuntut umum. Karena yang saya terima berkas perkara dan dakwaan ini ada perbedaan pasal. Jika majelis hakim mengizinkan saya akan bertanya. Ada perbedaan pasal guys ya. Silakan dulu kalau saudara sudah menerima surat dakwaan dan akan menggunakan hak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan dan saudara hari ini belum siap, akan kita kasih waktu 1 minggu ya. tentang segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara atau apapun nanti pas pembuktian itu ya. Saya izinkan yang mulia, karena ini perkara pidana ini ada perkara perdata yang ada di perkara 349. Jadi kita ingatkan ya, kita fokus ya. Jadi persidangan ini asasnya tepat, sederhana, murah ya. Dan kita tidak hanya menyidangkan perkara ini. Setiap perkara mempunyai hak yang sama untuk disidangkan. Jadi tanya jawab kita di sini fokus ya. Jangan mengaitkan dengan perkara lain. Kalaupun ada nanti pas pembuktian, begitu ya. Ya, ini saya maksudnya ya. Saya hanya menyerahkan. Jangan membicarakan perkara lain guys ya. Permohonan apa? Ya ini saya bacakan, kalau diizinkan, kalau tidak saya serahkan dalam bentuk tertulis sudah siap permohonannya. Jadi nanti ya apa ya, tentang apa kira-kira? Permohonan terkait dengan adanya prejudisial Perma nomor 2 tahun 19 di mana? Terkait pasal 81. Kaitannya karena perkara perdata sama dengan perkara pidana, saya ajukan permohonan kepada majelis hakim. Selanjutnya saya serahkan kepada majelis hakim. Jika Nikita Mirzani diminta untuk fokus kepada masalah atau pasal yang diceritakan sekarang di dalam persidangannya ya. Dan hakimnya meminta agar tidak melebar ke mana-mana. Ya memang betul ya, jika dalam persidangan seharusnya memang fokus dan jangan melebar kemana-mana. Pembicaraan tidak boleh kemana-mana guys ya. Ya di sini Nikita Mirzani mendapat dukungan banyak ya, karena dianggap kemarin masalahnya tentang kasus utama, tentang masalah utamanya yang dibicarakan di pengadilan itu sudah digugurkan ya.
dan yang muncul sekarang cuma pencemaran nama baik ya gitu. Wow, ini bagaimana guys ya, dan kita ingat kemarin Nikita Mirzani pun juga meminta tolong kepada Pak Prabowo agar hukum di negara kita tercinta ini agar segera diperbaiki ya gitu. Ya betul sekali, saya setuju dengan apa yang dikatakan Nikita Mirzani. Pada siapa lagi kalau kita pada siapa lagi kita mengadu tentang hukum di negara kita kalau bukan pada orang nomor satu di Republik ini, yaitu Pak Prabowo Subianto ya. Karena saya mohon maaf sekali, bukannya tidak percaya sama oknum-oknum yang lain ya, tapi lebih jitunya lagi kalau minta tolongnya kepada Pak Prabowo langsung ya gitu. Oke, dan ini masih ada lagi guys. Ini dari Tessa Mariska ya, yang kemarin juga JPU-nya serentak memakai masker guys ya. Oke, kita lihat ya. Buat mbak-mbak yang JSPU, sampai malam ini saya tidak pernah turun dari mobil karena saya pusing memikirkan. Tidak pernah turun dari mobil guys ya. Gak dilepas-lepas mbak, trio masker. Masker guys. Mbak JSPU, buka dong maskernya, tunjukkan Tunjukkan pesona guys. Coba buka masker, pasti lebih menarik. Pasti mbaknya cantik Pastilah. ya kalau buka masker. Senyumnya loh mbak, buka dong maskernya mbak. Ayo dong mbak. Buka, Ini kita Mbak. ger. Ini kita ger. Lucu guys ya. Sini Tessa Mariska lucu sekali. Kita tahu di sini Tessa Mariska sangat mendukung penuh Nikita Mirzani, dan dia angkat komentar juga mengenai persidangan Nikita Mirzani kemarin, yang mana JPU-nya itu serentak memakai masker ya, dan itu 3 orang loh ya, dan semuanya memakai masker, dan JPU tersebut sedang hangat diperbincangkan di media. Kenapa JPU-nya serentak memakai masker? Apakah dengan memakai masker itu pertanda ada sesuatu? Ya, beginilah. Saya sarankan kepada teman-teman, jangan cepat sekali mengambil keputusan yang belum tentu itu benar ya guys. Karena saya tahu teman-teman angkat bicara mengenai JPU kemarin di persidangan Nikita Mirzani itu memakai masker ya. Saya tahu pikiran teman-teman. Pastilah pikiran teman-teman lagi negatif ya. Tapi janganlah ya. Kita harus berpikir positif. Jika JPU kemarin yang memakai masker di persidangan Nikita Mirzani itu ya mengingat peringatan dari pemerintah jika ada virus ya, ada virus COVID itu menyerang menyerang Indonesia, dan kita harus berhati-hati jangan sampai virus itu terjangkit sama kita ya, sehingga itulah JPU-nya kemarin memakai masker kemungkinan bosku ya, karena takut ini orang banyak lagi di persidangan dihadiri oleh beberapa orang termasuk dari teman Nikita Mirzani juga ya gitu. Jadi berpikir secara positif itu adalah hal yang bagus, dan ya jangan cepat mengada-ngada dan membenarkan berita yang berhembus di luar sana lah. Begitu bosku ya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.